dengan narasumber kita kali ini ya. Yang pertama ada Bapak Edi Gunawan, beliau adalah pengrajin batik. Selamat sore Pak Edi, apa kabar Pak? Sore, baik. Sehat ya Pak ya? Terima Alhamdulillah. kasih Pak sudah bersedia hadir di sini. Dan yang kedua yang cantik di tengah ya pemirsa, ada Ibu Tin Reihani Batubara. Selamat sore Bu Tin, apa kabar? Sore, Mbak. Sehat ya Bu ya, Sehat, cerah alhamdulillah. sekali dengan warna merahnya ya. Oke, luar biasa. Nah ini kan kita berkaitan dengan besok ya jatuh Iya. Hari Batik Nasional tanggal 2. Jadi kita ini spesial membahas tentang batik ya pemirsa. Memang kita perlu mengedukasi masyarakat juga seperti apa batik di Sumatera Utara khususnya begitu ya. Nah sebelum kita bahas batiknya, saya penasaran juga di sini Pak Edi dan juga Bu Tin di sini kenapa ya tertarik dengan wastra khususnya batik begitu. Kalau dari Pak Edi sendiri nih awal mulanya bagaimana Pak sehingga Pak Edi bisa fokus ya di dunia wastra khususnya batik ya Pak ya. Awal mulanya bagaimana cerita ya Pak Edi? Pertamanya kita tertarik dengan dunia usaha wastra ini. Yang pertama untuk melestarikan budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Sumatera Utara yang multi etnis ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan motif-motif yang bisa kita tuangkan ke motif batik tadi itu, sehingga memperkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya untuk membangkitkan rasa cinta karya terhadap daerah masing-masing. Oke, sudah berapa lama Pak Edi bergelut di dunia batik? Kita menggelutin dunia batik ini hari ini tepatnya tanggal 1 genap 14 tahun yang lalu kita mendirikan. 14 tahun, wah luar biasa ya pemirsa, ini dedikasi yang luar biasa, berarti memang sangat mencintai batik begitu. Bener. Ya Pak Edi ya, sampai nggak bisa berpaling ke yang lainnya gitu ya, tetap di batik selama 14 tahun, luar biasa. Kalau Bu Tin bagaimana ceritanya? Kalau Bu Tin ini di batik juga atau wastra yang lain Bu? Saya di wastra juga, tapi wastra tenun. Wastra tenun. Saya meminati tenun ini karena saya ingin mengembangkan atau melestarikan tenun. Yang selama ini kita tahu tenun itu kan hanya untuk tradisional ya, setiap upacara, untuk acara adat. Tapi di sini saya ingin mengembangkan bahwa tenun itu untuk kalangan milenial juga. Kalangan milenial juga bisa dipakai di berbagai acara juga, benar. Ya Bu ya, nggak hanya acara tertentu acara tertentu. Kalau dulu kan gitu ya Bu ya, identik dengan acara-acara tradisional, kebudayaan seperti itu ya. Tapi sekarang wah luar biasa sih dari rancangan-rancangannya. Betul Bu, iya. Warnanya juga udah cantik-cantik, sok-sok. Betul sekali, disesuaikan dengan zamannya juga ya Bu ya, luar biasa. Nah kalau perbedaan batik dengan tenun ini, perbedaan di mana Bu yang terlihat signifikan begitu? Cara memproduksinya Mbak. Cara memproduksinya? Ya. Kalau tenun itu dia akan menggunakan alat mesin atau BM namanya, atau alat gedokan. Itu dari sehelai benang kita tenun satu persatu menjadi kain. Nah, kalau batik beda lagi, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak. Iya, prosesnya itu yang membedakannya ya Bu ya. Oke baik. Nah saya ke Pak Edi. Pak Edi di Sumatera Utara ini kan memang multi etnis ya Pak ya, luar biasa banyak sekali adat budaya yang ada di Sumatera Utara. Nah kalau untuk batik sendiri Pak Edi ini bagaimana perkembangannya Pak Edi? Untuk tiap adat atau tiap budaya itu berbeda juga motifnya atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah. Perkembangan batik di Sumatera Utara ini sangat luar biasa ya. Antusias masyarakat mencintai batik Sumatera Utara dengan motif-motif etnisnya yang ada di Sumatera ini. Kita kan terkenal dengan multi etnis di Sumatera Utara, itu ada Melayu, Karo, Malungun dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana anak-anak muda yang tidak mengenal ornamen sukunya dengan adanya motif Sumatera Utara yang kita angkat ini, sehingga mereka mengenal, oh rupanya motif Melayu seperti ini motifnya, nah, ternyata Karo motif seperti ini. Nah ini yang membuat kita semangat untuk mengembangkan, untuk terus berusaha untuk mengembangkan bisnis batik ini. Betul. Nah, yang membedakannya biasa dari apanya itu Pak? Kalau dari warna itu membedakan juga nggak Pak? Misalnya dari batik Karo itu dia condong ke warna ini, Nias condong ke sini gitu. Benar, Pak? di samping motif juga warna. Kalau Melayu itu lebih cenderung ke hijau kuning. Hijau kuning. Nah, kalau Karo itu dia ada kuning, ada merah, ada hitam. Juga dengan tapsel dan tapan uli utara seperti itu juga motifnya, warnanya.
warnanya. Jadi ada ciri khasnya ya Pak Ada ciri ya. Kalau khasnya. dipakai orang itu kita langsung, wah ini batik Karo nih, ini batik Melayu nih, seperti itu ya. Wah ini luar biasa sekali. Kita patut berbangga ya pemirsa ya sebagai warga Sumatera Utara yang memang kaya sekali. Kalau bisa kita katakan Sumatera Utara ini adalah miniatur Indonesia Benar, gitu ya Pak ya. Edi ya. Jadi memang luar biasa dari wastranya aja, dari batiknya aja ini sangat banyak jenisnya, motifnya begitu ya Pak ya. Ada berapa Pak? Ada tahu nggak sih Pak berapa jenis gitu motif di Sumatera Utara batiknya Pak? Ya ratusan ya. Kalau Ratusan ya Pak ya? untuk Wah. satu etnis saja kita bisa gali sampai puluhan motif untuk satu etnis. Oh Seperti itu. gitu. Nah, sementara kita ini etnisnya di Sumatera itu ada 7 yang kita kenal itu Melayu, Tapsel, Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Nias, dan Simalungun. Nah ini aja masing-masing suku sudah memiliki puluhan motif. Puluhan motif. Jadi kalau kita begitu kembangkan sangat luar biasa, sangat kaya sekali Sumatera dengan motif-motif Sumatera Utara ini. Luar biasa, banyak sekali ya. Pokoknya kalau bisa kita lihat tuh beragam begitu ya Pak ya. Nah baik, kalau ke Bu Tin, kalau tadi Pak Edi sudah 14 tahun ya bergelut di dunia batik, kalau Bu Tin ini sudah berapa lama nih Bu? Saya lebih kurang 10 tahun. 10 tahun ya Bu, wah sudah sangat lama juga ya. Bu Tin melihatnya bagaimana Bu perkembangan dunia wastra di Sumatera Utara begitu Bu? Perkembangan sangat bagus, sangat pesat karena wastra ini udah banyak diminati ya, dan udah banyak juga dibuat fashion, selalu diadakan pegelaran susu gitu ya kan. Nah, jadi lebih banyak masyarakat mengenalnya. Betul sekali. Jadi masyarakat sudah semakin paham ya, masyarakat luas tidak mengenal usia lagi ya Bu ya. Semua kalangan juga sudah mencintai wastra di Sumatera Utara begitu ya Bu ya, apalagi batik begitu ya, luar biasa. Dan ini juga melirik para pelaku usaha, para pelaku bisnis juga untuk terjun di bidang batik begitu, wastra untuk dijadikan sebagai produk usahanya begitu ya. Kalau Pak Edi melihatnya seperti apa nih Pak perkembangan bisnis batik di Sumatera Utara? Ya, saat ini alhamdulillah ya bisnis batik sebenarnya kalau kita bisa berkreasi dengan motif-motif yang ada ini ada salah satu menjadi daya tarik untuk masyarakat. Di mana dulu batik itu dikenal dengan ya mungkin hanya orang tua ya. Nah, iya benar. Sekarang anak muda, anak-anak, remaja itu sudah bisa menggunakan batik dengan motif yang kita buat dengan warna yang kita sesuaikan dengan segmennya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk pasar memang menjanjikan sebenarnya sehingga kita bisa bertahan sampai 14 tahun. Iya, sampai puluhan tahun juga masih bisa Iya. bertahan ya Pak ya. Artinya kan memang pasar masih sangat menerima begitu, pasar masih sangat terbuka lebar. Untuk itu mungkin di luar sana ya ada pemirsa yang juga ingin berbisnis batik mungkin dari kemarin tapi masih ragu ada nggak ya pasarnya? Ada, sangat ada ya Pak Edi ya. Iya. Untuk itu boleh lah ya bergabung untuk mengembangkan dunia batik di Sumatera Utara seperti itu. Nah kalau untuk di Sumatera Utara sendiri Bu Tin, yang lebih diminati itu yang apa Bu? Apakah kain atau dia sudah berbentuk baju fashion atau yang seperti apa sih sebenarnya yang digemari Bu? Sama-sama digemari sih Mbak. Kain juga banyak yang menggemari, ya kan. Fashion juga banyak peminatnya gitu. Apalagi sekarang kita kan selalu mengadakan fashion show. Jadi model-model itu atau desainer-desainer itu udah banyak membuat dari wastra. Iya. Jadi lebih banyak peminatnya. Jadi ada segmentasinya masing-masing gitu ya Bu ya. Mungkin kalau kain lebih diminati oleh para perancang, jadi bisa merancang busana dari kain-kain batik yang ada di Sumatera Utara begitu ya. Anak-anak muda biasanya tuh lebih suka yang udah jadi seperti itu ya. Jadi memang ada segmentasinya masing-masing seperti itu ya pemirsa ya, luar biasa. Baik, saya tertarik dengan batik ini ya Pak Edi ya. Kalau untuk pembuatannya ini bagaimana sih Pak Edi di era saat ini Pak, ada perkembangan nggak sih Pak dari tahun ke tahun begitu? Kalau produksi batik itu sebenarnya kalau untuk jenis batik itu hanya ada 2 macam, tulis dan cap. Tulis dan cap ya Pak nah, ya. Untuk tulis seperti inilah di belakang kita ini. Seperti Mbak ini yang mencanting ya Pak ya? Mencanting. Iya. Ini batik tulis Pak? Iya, batik tulis. Nah itu hanya nanti untuk kreativitas kita itu ada di teknik pewarnaan. Jadi
ada pewarnaan kita ini mungkin selama ini kita menggunakan pewarnaan sintetis ya. Nah, kita akan coba rubah bagaimana batik ini bisa limbahnya juga ramah lingkungan seperti dengan kita menggunakan pewarnaan alam seperti itu. Nah, kita coba untuk merambah ke pewarnaan alam seperti itu. Baik, nah kalau untuk alat dan bahan ini supaya pemirsa juga lebih paham ya, bagaimana sih sebenarnya membuat batik itu susah nggak ya, bahan-bahannya apa aja. Banyak sebenarnya pertanyaan yang ada di kepala kita masing-masing pemirsa, karena selama ini kita sebagai konsumen saja yang hanya memakai, menikmati hasil dari tangan Bapak dan Ibu yang sudah membuat batik-batik ini begitu. Kita juga perlu tahu seperti apa sebenarnya cara pembuatannya begitu Pak Edi. Boleh dijelaskan juga ke pemirsa di rumah untuk membuat satu batik itu apa-apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk satu lembar kain batik itu untuk satu bahan baju itu kain putih polos selebar 2 meter. Kemudian kalau kita tekniknya batik cap, batik tulis, maka kita harus motif sesuai dengan motif yang kita inginkan. Nah, setelah kita motif di kain yang kita siapkan tadi, kemudian dicanting dengan menggunakan lilin atau malam. Nah, setelah selesai dicanting dengan lilin malam, baru kita masuk proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan itu ada bermacam-macam, ada dengan mencolet, ada dengan mencelup, ada dengan menguas. Ya, maaf Pak, yang tadi mencolet itu seperti apa Pak? Yang mencolet itu dari motif tadi itu sedikit demi sedikit diwarnai dengan menggunakan kuas. Nah, itu. Nah, kemudian setelah selesai proses pewarnaan, mungkin ada namanya proses fiksasi, penguncian warna. Setelah itu baru proses finishingnya, perebusan. Perebusan. Ya. Jadi ini kira-kira memakan waktu berapa lama nih Pak Edi kalau untuk pembuatannya? Kalau untuk batik tulis bisa makan waktu sampai untuk satu lembar kain itu bisa makan waktu 1 bulan atau secepat-cepatnya 2 minggu seperti itu. Cukup lama prosesnya Pak ya. Jadi ini memang perlu kita apresiasi karena ini memang karya seni juga bisa kita katakan ya Pak ya, melalui proses tahapan-tahapan yang sedemikian rupa, memerlukan detail ya, harus dengan ketelitian begitu. Kalau untuk yang cap itu seperti apa Pak? Kalau kain cap itu ada master capnya yang sudah bermotif sesuai dengan kita inginkan, kemudian kita bentangkan di atas meja yang beralaskan busa dan plastik, kemudian cap yang bermotif tadi itu kita panaskan di dalam sebuah loyang yang ada berisi lilin atau malam tadi, kemudian setelah mencair baru kita stempelkan, kita capkan ke kain yang di atas meja tadi seperti itu. Gitu, jadi itu dia perbedaannya ya Pak ya, perbedaan batik tulis dan juga batik cap begitu ya pemirsa ya. Kalau yang cap mungkin berarti lebih cepat ya Pak? Lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Jadi kalau produksi massal untuk buat seragaman itu kita lebih cepat menggunakan teknik pengecapan. Berapa lama, berapa hari kira-kira Pak? Kalau kita produksi itu untuk 20 lembar itu 1 minggu. 20 lembar 1 minggu ya Pak ya, wah cepat juga ya. Oke, berarti itu dia perbedaan. Kalau yang tulis dia lebih lama prosesnya pemirsa ya, banyak step-step yang harus dilalui seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Pak Edi dan juga Bu Tin tentang batik ini ya pemirsa, menarik sekali. Dan kami juga mengundang Anda, silakan yang ingin menghubungi kami boleh ya, di line telepon interaktif sudah kami buka, dan juga yang menonton live streaming di YouTube TVRI Sumatera Utara juga boleh tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ekonomi Kreatif ya. Kita masih membahas tentang batik ya pemirsa ya, dengan tema kita kali ini adalah kerajinan tangan daerah. Ini perlu dilestarikan, betul sekali, memang sangat perlu dilestarikan supaya memang anak-anak cucu kita nanti tahu begitu ya, seperti apa warisan budaya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara seperti itu. Nah, kalau untuk batik ini kan dulunya kita tahunya tuh Jawa begitu ya Pak ya, batik ya, identik dengan kain dari Jawa begitu. Nah, kalau untuk alat dan bahannya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, ini mendapatkannya di mana nih Pak? Apakah ada di Sumatera Utara atau dari daerah lain atau seperti apa? Ya, memang kita di Sumatera Utara ini khususnya Medan sebenarnya sudah banyak pengrajin batik, dan kita punya salah satu komunitas namanya Klaster Batik Sumatera Utara. Namun
kita masih belum bisa menyediakan bahan baku sendiri. Jadi kita bahan baku itu sekitar 80% masih kita beli dari Jawa. Oh gitu, berarti masih dari Jawa juga ya Pak ya, dihadirkanlah begitu alat dan bahannya begitu ya pemirsa ya. Baik, saya ke Bu Tin kembali. Bu Tin, kalau untuk di Sumatera Utara ini bisnisnya ini kalau untuk saat ini Bu, anak-anak muda itu terlibat nggak sih Bu kalau untuk di UMKM batik begitu Bu Tin melihatnya? Apakah orang-orang tua saja yang memang masih tertarik di bisnis batik ini? Apakah memang sudah ada juga pebisnis-pebisnis muda begitu yang juga terjun di bisnis batik ini Bu? Udah banyak sih Mbak, bisnis muda terjun ke batik ini. Mereka lebih banyak mungkin nanti membuat di kaos, tapi kaos itu di batik. Ada nuansa gitu. batiknya, Ada nuansa batiknya gitu ya. dengan batik tulis gitu. Dan mereka membuat kemeja-kemeja mungkin yang tidak monoton, mungkin mereka buat pola batiknya itu dibuat tidak full motifnya gitu. Jadi anak muda itu kan tidak suka ya banyak-banyak motifnya full. Iya, kalau gitu yang full kan. gitu, biasanya hanya kan sebagian. ya, sedikit-sedikit mungkin hanya di bagian dada Iya. atau di lengannya aja gitu. Jadi udah banyak sih anak-anak muda sekarang yang kreatif untuk membuat yang motif-motif begitu sehingga banyak peminatnya gitu untuk anak-anak muda. Oke, baik. Nah, kalau untuk bisnis ini kan memang banyak yang kita pertimbangkan, baik itu dari pemasarannya seperti itu ya, juga kerjasamanya begitu ya. Kalau Bu Tin sendiri di bisnis ini ada kerjasama dengan pihak mana saja Bu? Tentunya untuk mengembangkan bisnis kita begitu. Kerjanya kita kerjasamanya banyak kepada dinas-dinas, kita kerjasama juga. Pada saat Hari Batik ini kita ada kerjasama dengan kolaborasi dengan Grand Mercure Medan Perkasa ini. Kita ada buka stand di lobi. Di situ ada batik, ada wastra, ada tenun dan sebagainya, dan turunan-turunannya juga gitu. Bukan hanya fashion aja, cuma ada tas juga, ada souvenir-souvenir dari dompet, dan juga kita di sini memperkenalkan batik kepada para tamu. Dan tamu-tamu bisa juga mencoba membuat batik mencanting. Oh iya, Gitu, wah menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi ini ya Bu ya, dengan tajuk Karnaval Batik Indonesia ini ya. benar. Jadi ini adalah untuk memperkenalkan batik kepada tamu. Para tamu yang ada di Grand Oh Mercure. gitu, tamu-tamu yang ada di Hotel Grand Mercure boleh juga mencoba membuat batik Ya, seperti yang kalau, dilakukan Mbak ini belakang ya. Ya, Ini kita sedang sediakan mencanting ya. bahannya, Bahan-bahannya, sebesar alatnya sapu semua. tangan. Nanti mereka mencantingnya gitu. Oh gitu, dipandu juga tentunya ya, Ya, Bu ya. pastinya dipandu dengan yang Gitu, ahlinya. wah menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi nggak hanya kita lihat saja yang sudah jadi seperti ini, Ya, memang cantik-cantik sekali gitu, tapi kita juga bisa mencoba langsung ya. Jadi Anda yang mungkin berada di sekitaran Hotel Grand Mercure ini boleh ya singgah ke Hotel Grand Mercure, lihat-lihat souvenir ataupun batik-batik yang sudah ada di lobi Hotel Grand Mercure, dan bisa juga membuat batik ya di belakang seperti yang dilakukan Mbak ini belakang, mencanting ya, kita buat batik tulis seperti itu ya. Wah menarik sekali. Baik, nah kalau untuk pemasaran Pak Edi, sejauh ini pemasaran yang dilakukan ini melalui apa nih Pak? Ikut bazar kah, ikut pameran atau seperti apa Pak? Ya, untuk pemasaran memang kita tidak lepas dari bazar, pameran, kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta. Kemudian kita juga punya apa namanya agen-agen lah seperti itu yang bisa memasarkan kita, sehingga banyak apa namanya teman-teman yang bisa juga membantu memasarkan melalui online saat ini kan, bisa melalui WhatsApp atau media sosial lainnya seperti itu. Ini pemasaran seperti itulah Mbak. Oh gitu, jadi semua apa ya, semua jenis pemasaran bisa dilakukan ya Pak ya, baik itu secara tatap muka langsung, melalui media online juga seperti itu, dan juga mengikuti bazar, festival seperti itu ya Pak ya, dan juga bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan maupun swasta tentunya untuk mengembangkan bisnis. Jadi memang kalau untuk bisnis ini memang harus ini ya Pak ya, cekatan kalau bisa dikatakan ya Pak ya, harus sigap ya, harus kerjasama dengan ini itu supaya lebih berkembang lagi begitu ya. Nah ini kan Bu Tin dan Pak Edi sudah lama sekali ya bisnis batik ini, 10 tahun lebih, luar biasa. Ini bagaimana sih Bu bisa bertahan begitu? Sebenarnya kalau untuk pebisnis ini apa yang perlu
pikirkan begitu, apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan bisnisnya begitu supaya tetap bertahan? Ya salah satunya kita harus terus berinovasi. Terus berinovasi. Terus berinovasi. Kita harus jangan modenya begitu-begitu aja, harus berganti. Begitu juga di bahan, kita harus buat lebih bagus lagi bahannya gitu. Sehingga konsumen kita terus minat dengan produk kita. Betul, ada inovasi ya, ada yang baru, apalagi nih yang baru gitu ya. Di motif pun kita tidak bisa dengan motif itu aja, harus dikembangkan juga gitu. Oh gitu, baik. Nah kalau untuk bahan Bu, apa aja nih Bu bahan yang cocok untuk batik ini sendiri Bu? Kalau batik itu biasa di kartun ya, ada Primissima, terus ada apa ya Pak, Adobe gitu. Terus ada juga sutra gitu. Ya, jadi ada bermacam-macam ya, Ada Bu, macam-macam. Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, Bu, ya. Kebutuhan konsumen mau yang budget yang berapa Nah gitu. itu juga ditentukan Iya, dari gitu. jenis bahannya Iya, juga ya benar. Bu ya. Nah seperti itu ya pemirsa ya. Nah kalau untuk warna ini biasanya yang saat ini sedang digemari ini warna-warna yang seperti apa Bu? Sekarang saat ini warna yang tren yang warna yang slow-slow ya, yang slow gitu ya. Pastel-pastel Ya, biasa kayak benar, gitu ya Bu kayak ya. hijau sage, kayak Mbak Nah Batik iya ini nih kayaknya benar-benar. lagi Iya diminatin ini ya, hijau-hijau gitu sage ya. kayak gini ya. Oh gitu. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu ya. Nggak bisa yang udah yang dulu kita buat ini ya udah ini aja gitu nggak bisa Iya, juga ya nggak Bu ya. bisa. Harus Harus ikut mengikuti perkembangan zaman, harus melek juga ya Pak ya, seperti itu ya. Wah luar biasa, ini luar biasa sekali, ini perlu dicontoh juga untuk para pebisnis pemula mungkin di luaran sana ya, bisa dicatat juga ya, ini salah satu tips juga untuk Anda supaya dapat bertahan di dunia bisnis, apalagi untuk di batik. Jadi memang harus diperhatikan apakah itu motifnya, kemudian warnanya yang sedang berkembang saat ini di masyarakat, seperti itu ya, luar biasa. Baik, nah kita berbicara tentang harga nih Pak Edi, kalau untuk harga di batik ini yang menentukan apa nih Pak? Apakah dari motifnya, kemudian kerumitan pembuatan atau seperti apa Pak Edi? Ya, kalau untuk batik tulis mungkin harganya variatif, tergantung dari jenis motif, pewarnaan, bahan, seperti itu. Itu berkisaran sekitar 400 sampai jutaan rupiah lah kalau untuk batik tulis. Nah kalau untuk batik cap itu memang rata-rata kita buat tuh di 160.000 per lembarnya. Itu sekitar itu untuk yang standarnya dengan bahan katun dan dobi. Nah, kalau kita masuk ke bahan-bahan satin, sutra itu mungkin harganya sudah di atas 300-an untuk batik capnya. Nah kalau yang paling mahal itu yang kalau yang paling mahal itu memang di batik tulis. Batik tulis ya batik Pak tulis. ya? Itu karena pengerjaannya juga ya, cara rumit begitu ya Pak rumit, ya? Kemudian memang hasilnya itu juga lebih unik dibandingkan dengan cap tadi itu. Betul. Nilai seninya pun lebih kentara di situ. Lebih tinggi, betul sekali. Jadi bervariatif ya, harganya ini ditentukan dengan bahan yang digunakan seperti apa, kemudian pewarnaannya seperti apa, seperti itu ya pemirsa ya, untuk jenis motifnya juga seperti apa. Nah saya tertarik dengan motif nih Pak, ini motif ini kita bisa buat sendiri atau seperti apa sih Pak? Atau memang sudah ada pakemnya, ini nih seperti ini nih begitu, atau kita boleh kreasikan sendiri? Boleh, jika ada konsumen yang ingin request dengan motifnya sendiri, kita coba untuk meresponlah permintaan dari konsumen itu. Motifnya seperti apa, mungkin ada keinginan komunitasnya dengan gambar logonya atau dengan brandnya sendiri gitu, boleh kita buat. Oh gitu, jadi bisa kita kreasikan juga ya Pak ya, nggak hanya yang sudah ada di pasaran itu saja kita ikuti, nggak ya Pak ya, kita bisa membuat sendiri dengan kreativitas kita begitu untuk motif-motifnya ya, luar biasa. Ini boleh diceritakan Bu, yang dipajang ini bisa dilihat pemirsa nih, ini motif dari mana aja nih Pak, Bu? Bapak atau Ibu yang mau menjelaskan? Yang Melayu. Yang atas itu motif apa Pak? Yang paling atas itu Melayu. Kemudian ya. Yang di bawahnya ini Karo, yang di bawahnya lagi Melayu juga. Kalau yang saya pakai ini Pak? Ini Batak Toba. Ini Melayu dikombinasi dengan Batak Toba. Wah cantik sekali ya. Melayunya ini Mbak,
pucuk rebung. Melayunya yang bawah ini ya Bu Iya. ya, pucuk rebung namanya ya. Kalau ini nih, ini dia Melayu. Oh ujungnya ini bawahnya ya. Dengan motif pucuk rebung. Pucuk namanya. rebung, oke. Wah Kalau cantik ini sekali baru pemirsa Batak ya. Toba, Gorga. Kalau atasnya ini motif-motif Batak Toba seperti itu ya, wah cantik sekali. Jadi memang banyak sekali ya motif-motif di Sumatera Utara ini cantik-cantik Banyak, cukup sekali, luar biasa ya. Ini kalau ini bahan apa nih Bu? Ini namanya katun dobi. Katun Dobi. dobi, oh seperti ini katun dobi itu. Jadi memang dia Dia teksturnya ada teksturnya seperti ada lebih motif-motif kentara, kecil seperti betul, tenun lebih ada nimbulnya Iya, gitu ya Bu nimbulnya. ya, dan kelihatan lebih mewah, lebih Iya. tebel gitu ya Iya. Bu ya. Oh gitu, jadi macam-macam ya dari motifnya, kemudian bahan-bahannya juga bervariasi seperti Bervariasi. itu ya, luar biasa. Baik, Makanya harganya juga bervariasi. harganya juga bervariasi. Kalau yang seperti ini harganya berapa Bu? 165. 165.000 ya Pak ya. Wah sudah dapat secantik ini loh pemirsa ya, ini kan sangat terjangkau begitu ya. Ini kita wajib ya sebagai warga Indonesia Sumatera Utara khususnya ya, di lemari pakaian Anda masing-masing pasti wajib harus ada batik, jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak, wajib harus ada minimal 1 atau 2 motif batik di Sumatera Utara begitu ya, luar biasa. Baik, nah kalau untuk Pak Edi sendiri ini brandnya apa sih Pak? Ardina Batik Medan. Ardina Batik Medan. Ardina Batik Medan. Kalau Ibu? Saya Rehani Tenun Batik. Rehani Tenun Batik. Saya tidak ikut di batik, saya kolaborasi juga sama Pak Edi di batiknya. Oh gitu, Di jadi ini tenunnya saya saling sendiri. bekerja sama ya. Oh gitu, baik. Nah kalau apa tadi Pak, Raihana? Rehani. Ardina. Ardina Batik ini yang sudah 14 tahun dari dulu memang ini ya Pak ya, sudah konsisten di situ ya Pak ya. Nah kalau untuk customer ini sudah kemana aja Pak? Ya sudah sampai luar negeri juga lah. Sudah sampai luar negeri Pak? Wah luar biasa, sudah sampai kemana Pak? Ke Malaysia udah ada, ke Thailand juga ada. Iya. Biasanya tuh mereka belinya dari mana kalau yang dari luar itu Pak? Kadang kita ikut event. Ikut event ya Pak pameran, ya, pameran yang dihadiri turis-turis begitu ya Pak ya? bisa datang. Oh gitu. Kalau luar kota, luar Sumatera sudah kemana aja Pak? Sudah hampir seluruh Indonesia lah. Hampir seluruh Indonesia sudah dijangkau ya Pak ya, luar biasa. Nah kalau Pak Edi melihatnya untuk di era saat ini pemasaran itu lebih baik di mana Pak penjualannya? Bapak lebih baik penjualan di segi mana nih Pak? Apakah dari online, apakah ikut event atau seperti apa Pak? Yang kita rasakan saat ini memang masih online dan offline. Kalau event kan belakangan ini memang agak sedikit kita ikut event. Iya. Jadi mungkin sudah lebih sering ke mereka mencarinya itu mungkin udah tinggal googling aja lah. Jadi banyak yang datang itu melalui online. Oh konsumen gitu. kita. Karena memang online ini menjangkau pasar yang luas begitu ya Pak ya, tidak terbatas ruang dan waktu begitu. Kalau di online ini ya pemirsa dari mana aja bisa lihat produk kita begitu ya. Kalau Bu Tin sendiri bagaimana nih kalau untuk Ardini kebalik lagi Raihani, Ibu Raihani tenun dan batik. Kalau Ibu yang sudah 10 tahun ini ya bagaimana nih Bu untuk Sama juga, pemasaran seperti apa sih? Pemasarannya hampir sama dengan Pak Edi, Pak Ardina. Kita juga udah sampai luar negeri, Wow. Malaysia juga, Malaysia, Bangkok, ke Thailand kemarin, udah sampai ke sana pemasarannya, dan kita juga ke instansi-instansi ya, instansi pemerintah. Oh gitu. Sebenarnya kalau turis-turis yang datang itu responnya mereka seperti apa sih Bu melihat batik-batik kita, tenun-tenun kita, wastra begitu yang beraneka ragam. Biasa ikut event kan suka ada turis datang dari luar. Mereka responnya seperti apa Bu? Sangat senang sih Mbak, apalagi kalau bahannya itu berwarna alam. Kalau turis-turis ini suka yang warna alamnya gitu. Kalau turis-turis itu. Tentunya mereka juga sangat tertarik ya dengan beraneka ragamnya nih motifnya, warnanya begitu ya. Baik. Nah, ini menarik ya pemirsa ya. Ada pewarnaan alami begitu ya Pak Edi ya. Ini bagaimana Pak? Kalau untuk di saat ini sudah mulai berkembangkah atau seperti apa pewarnaan alam ini Pak? Kalau untuk di kalangan Sumatera Utara ini pewarna alam kita lagi coba untuk mengenalkan. Sebenarnya kita sudah lama untuk mempromosikan pewarnaan alam, tapi karena mungkin harga jualnya kita tinggi sehingga kita harus mencari segmen pasarnya yang kelasnya juga
mana arahnya mau kita buat untuk warna alam. Itu bahannya dari apa Pak? Biasanya? Kalau warna alam itu, kalau di sekitar kita ini bisa kita gunakan warna-warna seperti kulit kayu sawo, kayu nangka, bisa daun mangga, bisa daun jambu. Nah itu bisa kulit buah manggis. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pewarna alam. Kayu mahoni ya. Mahoni. Nah ini kan prosesnya lama sehingga biaya produksinya juga tinggi sehingga harga jualnya juga bisa lebih tinggi. Nah ini harus ya mungkin kelas-kelas menengah ke atas yang kita coba jangkau ke sana. Kemudian sama pasar-pasar turis lah yang sering datang ke tempat kita gitu. Itu perbedaannya seperti apa Pak dengan pewarna yang sintetik dengan yang alami itu, ada kelihatan perbedaannya seperti apa sih kalau sudah jadi Pak? Perbedaannya karena kalau warna alam ini walaupun dia warnanya terang tapi softnya masih kelihatan. Gitu. Lembutnya tuh kelihatan gitu. Tidak terlalu mencolok begitu berarti ya Pak ya? Mencolok dia. Jadi dia walaupun seperti kulit manggis itu kan warnanya marun. Nah, tapi dia tidak terlalu mencolok, dia tetap ada softnya seperti itu. Jadi lebih adem lah, lebih adem kita lihatnya, jadi lebih kelihatan lah kalau ini wah ini pewarna alam nih gitu, seperti itu ya Pak ya, ada karakteristiknya ya, dan harganya juga lebih mahal karena bahan-bahannya juga didapatkannya dari alam dan agak susah mungkin ya Pak ya proses pembuatannya seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan kita bersama dengan Pak Edi dan juga Bu Tin. Kita masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tentunya masih bersama kami ada Bu Tin dan juga Pak Edi di sini yang berbincang-bincang tentang batik ya. Dari tadi kita sudah berbincang dan ini menarik sekali sebagai pelaku usaha yang sudah puluhan tahun ya, sudah 10 tahun lebih berkelana di bisnis batik ini memang luar biasa sekali. Sudah banyak lika-liku lah ya, kira-kira seperti itu ya Pak Edi ya, sudah dialami begitu untuk bisnis di batik ini. Nah, saya tertarik tadi dengan pewarna alam ya pemirsa ya. Ini memang mungkin belum banyak kita temui di pasaran begitu di Sumatera Utara. Kalau untuk tenun juga menggunakan pewarna alam juga ya Bu ya? Ada juga. Ada juga ya Bu ya. Nah, harganya juga lumayan. Harganya juga lumayan ya Bu. Ini kenapa sih Bu harganya itu lumayan tinggi kalau untuk pewarna alam gitu Bu? Karena proses pembuatan pewarna alam ini susah Mbak, lama. Susah dan lama, terus bahan pewarna alam itu juga kita nyarinya susah. Kan kita dari bahan-bahan harus kita kumpulin, terus kita rebus lagi, lama prosesnya. Jadi itulah yang dihargai begitu ya Bu ya, bahan-bahannya dari alam, kemudian proses pembuatannya juga lebih memakan waktu yang lama gitu ya. Kalau untuk hasilnya lebih cantik atau seperti apa sih Bu kalau menurut Bu Tin ya? Lebih cantik gitu, dia lebih adem seperti Pak Adi bilang tadi, lebih adem memandangnya gitu, terus lebih cantik, memang nampak etniknya gitu. Kalau pewarna alam ini gitu. Betul seperti itu ya. Tapi sudah ada di pasaran ya Pak ya? Sudah ya. Baik. Nah, kalau Pak Edi sendiri melihatnya manfaatnya apa sih Pak kalau untuk pewarna alam ini kalau kita gunakan jangka panjang seperti itu Pak? Kalau pewarna yang pertama dia ramah lingkungan, limbah tadi itu ramah lingkungan. Yang kedua bahan lebih awet. Bahan lebih awet ya? Lebih awet karena tidak kena zat kimia sehingga membuat kain tadi itu lebih tahan lama. Banyak kelebihannya di situ dia. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang ketahanan ini ya Pak ya, kalau untuk batik sendiri dengan pewarna yang selama ini digunakan itu tahannya berapa tahun Pak? Tergantung kita perawatannya, bagaimana kita merawat dalam mencucinya, menjemurnya seperti itu. Jadi memang kalau kita yang rata-rata itu yang normal itu mungkin untuk 3 tahun tahan. 3 tahun tahan ya Pak ya. Seperti ini kita punya ini udah mungkin ada 4 tahun ini. Udah 4 tahun ya Pak ya, tapi masih bagus, warnanya juga masih bagus, belum ada kelihatan warnanya juga bagus kan. Warnanya juga bagus. Dan ini mungkin juga sudah lama ini kayak 3 tahun lebih juga. Ya ini udah lama sekali juga. Gitu. Jadi yang menentukan itu tergantung perawatannya ya Pak ya. Boleh dikasih tips Bu kepada pemirsa di rumah, perawatan batik yang baik itu seperti apa? Boleh dicuci di mesin kah atau tidak boleh Bu? Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Dan sabunnya ada khusus.
Oh, Dia tidak, kalau bisa jangan pakai sabun batangan atau deterjen. Paling tidak itu kalau tidak ada sabun khususnya sampo lah gitu. oh shampoo bisa digunakan. Supaya apa nih Bu? Lebih Dia tahan, lebih lebih awet. lebih awet, terus pewarnanya itu pun lebih tahan lama. Tidak cepat pudar gitu Iya, ya tidak Bu ya. pudar. Oh gitu ya pemirsa. Jadi selama ini yang Anda mungkin di rumah yang batiknya cepet luntur gitu ya, cepet pudar gitu ya. Mungkin sebelum sebelum 1 tahun mungkin udah pudar, mungkin gara-gara itu juga ya pemirsa ya. Kadang kita tidak terlalu paham nih ya seperti apa cara perawatan daripada batik ini. Jadi kalau bisa jangan dicuci di mesin gitu ya. Jangan menggunakan deterjen biasa. Kalau memang nggak ada deterjen khusus batik, Anda bisa menggunakan shampoo ternyata supaya warna itu lebih tahan lama dan tidak cepat pudar begitu ya. Kalau untuk penjemurannya itu aman ya Bu, di bawah sinar Kalau matahari bisa langsung? jangan kena langsung di sinar matahari Oh gitu. gitu. Dia diangin-anginkan aja. Diangin-anginkan gitu. aja, mungkin di bawah atap nggak boleh Iya. langsung sinar matahari ya. Oh gitu, jadi perawatan juga harus diperhatikan kalau untuk batik ya pemirsa ya. Apalagi yang memang suka sekali batiknya, apalagi yang beli batik yang mahal ya kan, sayang kalau cepet kali Benar. pudar gitu Apalagi ya yang pemirsa. sutra ya, Apalagi yang itu ya. sutra, aduh jangan coba-coba di mesin cuci Benar. ya. Nanti cepet rusak takutnya ya. Kalau Dan sutra juga itu dia harus beli sabun yang memang khusus untuk batik lah. oh Saya gitu. sarankan. Jadi memang ada ya Bu ya Ada, sabun khusus batik ya. Oh gitu ya pemirsa, boleh Anda cari ya pemirsa ya. Apalagi yang punya batik-batik mahal ya, batik-batik sutra. Waduh udah deh Anda cari aja tuh sabun khusus batik supaya awet tahan begitu ya. Kalau untuk yang pewarna alam itu tahannya berapa lama Pak? Pewarna alam juga bertahun juga tahan. Memang tergantung perawatan. Tetap tergantung perawatan Pencuciannya itu. pencuciannya ya Pak ya. Ada itu namanya untuk bahan pencuci itu rerak namanya. Rerak, ya Rerak. saya pernah Apakah dengar di sini itu. udah ada dijual? Saya nggak tahu, tapi ke tempat kita ada penjualannya. Rerak untuk bahan mencuci kain batik. Oh iya iya. Kemudian ya tadi seperti tadi, jangan kita menggunakan deterjen yang kuat dengan soda apinya gitu. Jadi kan itu melunturkan warna. Kemudian penjemuran itu jangan dengan kena sinar matahari langsung. Karena kan kita tidak memakai batik kan tidak terlalu kotor-kotor kali seperti itu. Iya betul, seperti itu. Jadi tergantung perawatannya Iya. juga ya Pak ya. Mau itu mahal, mau itu batik yang biasa, tetap perawatannya harus dijaga ya pemirsa ya, supaya memang tetap awet baju yang kita gunakan, batik yang kita gunakan seperti itu. Baik, nah kita ke bisnis yang sudah dijalani Pak Edi dan juga Bu Tin. Pak Edi selama 14 tahun, boleh ceritakanlah ke pemirsa di rumah suka dukanya apa sih Pak berbisnis batik ini Pak? Iya, sangat banyak ya, memang namanya pebisnis itu pasti banyak suka dukanya, jatuh bangunnya ada. Hanya kita bagaimana kita menghadapi masalah dan kendala dalam menjalankan usaha. Tentunya semangat itu jangan kendur. Kita tetap semangat walaupun mungkin hari ini kita kurang banyak omset. Ya. Tentu kita akan bertanya apa masalahnya. Nah, ini akan kita perbaiki untuk ke depan sehingga agar bisa meningkatkan omset. Mungkin pengalaman yang paling berat kita alami pada saat pandemi ya, mungkin itu agak luar biasa memang. Nah, itu karena kita memang omsetnya 0% sih memang tahun itu. Jadi itu ya kita harus bagaimana kita bisa memanajemen kondisi keuangan kita sehingga usaha kita tetap bisa bertahan. Iya, betul. Jadi tetap ada yang namanya asam garam gitu lah ya Pak ya, namanya bisnis pasti ada jatuh dan bangun. Begitu juga yang dirasakan Bu Tin. Ya, Bagaimana sama. Bu? Pengalamannya bagaimana? Pengalaman sama pasti suka duka tuh ada. Apalagi kayak saya di tenun itu kan agak prosesnya agak lama ya. Kadang-kadang ada pesanan minta dadakan, tapi yang mengerjainya cuma beberapa orang. Kita harus lembur. Banyak suka dukanya memang sih. Tapi kita tetap semangat. Tetap semangat, tetap konsisten ya Bu ya, harus tetap dijalani. Karena banyak di luaran sana pebisnis itu yang nggak tahan begitu ya Pak Bu ya. Kalau udah
mulai turun omsetnya, udah deh gulung tikar gitu. Udah deh kayaknya nggak bakat di bisnis, padahal memang begitu prosesnya ya Iya, Pak Bu ya. Memang harus dilalui proses-proses yang seperti itu ya pemirsa ya, tapi harus tetap konsisten Harus tahan seperti mental. itu. Tahan mental ya Bu ya, benar-benar. Jadi seperti itu ya pemirsa, apalagi untuk pebisnis pemula di luaran sana yang dipikirkan itu yang aduh gimana nanti kalau begini, kalau begitu ya Pak ya. Padahal harus dijalani dulu seperti itu ya. Baik, kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri untuk para pelaku UMKM Wastra Batik khususnya seperti apa Pak Edi? Alhamdulillah pemerintah kita memang mensupport ya terhadap Wastra dan UMKM yang lainnya seperti itu. Sehingga kita terus bisa eksis. Ya, memang harus kita bisa berkolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha menengah ini. Karena memang pelaku usaha menengah ini memang harus tetap ada dukungan dari pemerintah untuk bisa kita berkembang dan pada akhirnya kita bisa naik kelas. Iya betul. Tapi sampai saat ini masih ada dukungan dari pemerintah Masih. ya. Kalau di Tenun sendiri bagaimana Bu Tin? Masih ada dukungan pemerintah juga. Alhamdulillah mereka juga selalu buat pesanan untuk seragam gitu. Kalau ada acara event-event pameran, mereka mengundang kita juga para UKM-nya untuk mempromosikan produk kita. Biasa dari dinas-dinas mana Bu Tin yang ikut? Dinas Perindustrian Perdagangan, Kota Medan dan provinsi, ada juga dari Dekranasda provinsi dan Kota Medan. Oke, jadi tetap ada dukungannya ya Bu ya. Oke, baik. Jadi memang pemerintah juga patut berperan juga ya Bapak Ibu ya untuk UMKM yang ada di Sumatera Utara, khususnya UMKM di bidang wastra, batik begitu, karena memang dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan begitu ya Bapak Ibu supaya bisnis ini tetap bertahan dan berkembang tentunya seperti itu. Baik, nah di luaran sana banyak yang ingin mungkin ya melirik juga di dunia batik ini untuk terjun di bisnis dunia batik. Kalau untuk prospek kedepannya Pak Edi melihatnya bagaimana nih Pak bisnis wastra batik khususnya di Sumatera Utara? Saya tetap optimis ya. Saya tetap optimis bahwasannya untuk usaha bisnis batik ini ke depan akan terus berkembang. Selama kita bisa menjaga kualitas kita dan kita bisa mengembangkan kreasi-kreasi motif-motif selanjutnya. Itu akan terus diminatin oleh masyarakat. Kalau dari Bu Tin seperti apa? Kalau dari wastra, tenun juga khususnya itu kalau bisnisnya prospeknya masih bagus nggak? Karena di luaran sana mungkin pada bingung ya kalau untuk yang pebisnis pemula gitu, ini masih ada nggak ya di tahun-tahun selanjutnya, masih bagus nggak ya prospeknya kayak gitu Bu? Pastinya masih bagus. Selagi kita terus berinovasi, mengembangkannya, itu tetap akan banyak peminatnya. Tetap ada ya, jadi jangan nggak perlu ragu-ragu kalaupun ada yang ingin berbisnis juga ya Bu ya di dunia wastra, batik khususnya, karena mudah-mudahan prospeknya selama berapa tahun ini ya Pak ya, belasan tahun yang sudah dijalanin masih cukup bagus ya Pak ya, kedepannya juga mudah-mudahan pasarnya juga masih bagus. Kedepannya ada inovasi apa yang akan dibuat Pak Edi? Nah kita memang saat ini motif apa yang kira-kira kurang diminati masyarakat. Nah, jadi disitulah kita akan coba untuk menggalinya, mempromosikannya. Nah, saat ini kita lagi konsen ke motif karo, di mana motif karo itu kan masih kurang peminat dengan motif karo. Nah, padahal bagus ya Pak ya. Padahal itu sebenarnya banyak yang bagus-bagusnya jika kita kreasikan seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah belakangan ini kita coba untuk mengeksplor motif karo itu dan minatnya ternyata banyak. Nah ini kesempatan lah bagus kayaknya dari mulai tahun ini sampai tahun ke depan kita akan berusaha untuk terus mempromosikan motif-motif karo itu. Iya. Karena mungkin selama ini belum banyak yang tahu gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ini harus lebih disosialisasikan lagi supaya lebih banyak lagi peminatnya begitu ya. Kalau untuk Bu Tin sendiri, inovasi apa yang akan dikembangkan lagi selanjutnya begitu Bu? Mungkin kalau saya lebih berinovasi di motif ya, dan pewarna alamnya lebih dikembangkan lagi gitu. Karena pewarna alam ini kan belum banyak. Iya. Jadi saya berusaha mungkin untuk lebih diutamakan lah. Gitu.
Betul betul betul. Jadi inovasinya dari pewarna alamnya begitu supaya lebih dikenal juga di masyarakat Iya, begitu benar. ya Bu ya. Nah saya tertarik dengan tenun juga. Ini kita singgung soal tenun juga ya pemirsa. Kalau untuk tenun itu kan kelihatannya agak rumit gitu buatnya ya Iya, Bu ya. benar. Itu bagaimana sih Bu? Perlu apa nih ketelitian atau seperti apa? Berapa lama proses pembuatan tenun itu Bu? Kalau tenun ini memang sangat lama ya Mbak, terus mesti teliti gitu. Tenun ini kalau pembuatannya itu untuk selembar kain Kain, itu bisa makan waktu 5 hari atau sampai 10 hari. Wah. Lihat motif apa yang mau kita buat dan itu motifnya full atau bertabur atau sedikit gitu. Jadi memang tenun ini memang perlu kesabaran, pekerjaannya juga, ketelitian juga Betul, gitu. betul. Nah, kalau untuk membuat tenun apa namanya menenun itu Bu, itu ada belajar khusus nggak sih Bu? Ada belajar Ada khususnya. khususnya ya Bu ya. Ada. Gitu. Harus dipelajari memang Harus itu. dipelajari karena sepertinya Karena dia harus dari ada selai rumusnya benang, gitu ya Bu dari ya. selai benang. Terus Iya, iya. motif itu bukan hanya sekedar kita motif terus bisa kita aplikasikan langsung ke tenun. Heeh. Itu kita harus buat kristik dulu, harus dikristik dulu motifnya baru kita bisa aplikasikan ke mesinnya gitu. Oh gitu. Jadi cukup rumit ya Bu ya. Jadi memang harus perlu dipelajari juga. Iya, benar. Ada buka kelas nggak Bu? Ini kayaknya penasaran Nanti juga. kalau ada pelatihan ada sih kadang-kadang dinas pemerintahan setempat buat pelatihan gitu untuk masyarakat sekitar Medan. Iya. Kalau ada peminatnya pasti akan dibuka kelasnya begitu ya Bu ya. Nah mudah-mudahan juga semakin banyak juga yang melirik dunia tenun begitu ya. Karena kalau yang kita lihat yang menenun aja orang tua gitu ya Bu ya. Zaman sekarang anak-anak muda udah ikut Tapi udah mulai terlibat nggak sih Bu? sekarang udah mulai Udah anak-anak mulai ya? muda mulai terlibat Mm. sekarang. Iya betul, karena memang kan anak-anak muda ini wajib juga terlibat karena orang-orang tua kita harusnya ada regenerasi Regenerasinya. begitu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali. Nah ini kita sudah di penghujung acara, tidak terasa menarik sekali perbincangan kita ya pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah butuh tips nih dari Bapak Ibu yang sudah berbisnis sekian lama ya, berpuluhan tahun. Tips dalam berbisnis apalagi khususnya di dunia wastra begitu, dari Pak Edi dulu, silahkan. Ya, dalam kita menjalankan bisnis, kuncinya satu tetap menjaga kualitas dan jangan pantang menyerah, jangan mudah menyerah Ya. dan tetap semangat. Kemudian jangan cepat puas. Nah gitu tadi ya, harus benar-benar dicatat begitu ya pemirsa ya. Kalau dari Bu Tin seperti apa nih tips sukses dalam berbisnis wastra? Dia sama aja ya dengan Pak Edi, cuma satu tambahannya jangan takut gagal. Jangan takut Iya, gagal, betul-betul. Apalagi kayak yang sudah pernah jatuh, mungkin jangan putus asa begitu ya Pak Edi ya. Harus tetap bangkit lagi, harus tetap melihat apa ini yang perlu diperbaiki begitu ya, apa yang harus diinovasi lagi, melihat pasar lagi seperti apa mungkin yang sedang berkembang di pasar seperti itu ya pemirsa ya. Jadi bagi Anda yang ingin berbisnis wastra, batik khususnya silahkan ya, kita bersama-sama mengembangkan batik di Sumatera Utara. Ini apalagi ini berkaitan dengan Hari Batik Nasional di Sumatera Utara. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Utara semakin mencintai batik ya pemirsa, apalagi dengan keunikan dan keberagaman di Sumatera Utara. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Utara lebih mencintai batik. Ayo sama-sama kita gunakan batik, jangan malu ya, di segala acara kita bisa gunakan batik ya. Kita harus sama-sama mengembangkan batik di Sumatera Utara. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya Pak Edi, Bu Tin, sukses selalu untuk bisnisnya. Terima kasih pemirsa, saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.